Namaku Elena. Di usiaku yang ke-48, aku pikir aku sudah ahli membaca keheningan, terutama milik suamiku. Lama-kelamaan aku bisa membedakan mana canda dan mana dinginnya ketidakpedulian. Theo, biarkan aku sendiri. Begitu biasanya dia bilang, tapi malam Jumat itu ketika Stefan 52 tahun, pria praktis tepat waktu, dingin seperti berkas dokumen yang rapi, tiba-tiba bertanya apakah aku mau makan malam di rumah teman kami, Milena dan Pavel. Aku tidak membaca apa-apa dari pertanyaannya. Tidak ada undangan hangat, tidak ada kebahagiaan, hanya satu kalimat singkat di antara dua email dan dasi yang terikat rapi. Kami tinggal di kota Solo dan Milena baru saja pindah bersama Pavel ke sebuah rumah kayu tua di daerah Laweyan yang berbau rosemary dan batu basah. Milena berusia 45 tahun, tertawa lepas seperti angin yang bebas berkelana, dengan lidah yang tak pernah sungkan berkata jujur, seakan sedang menyeruput anggur perlahan dan penuh kenikmatan. Pavel, 35 tahun, tinggi dan berambut hitam, punya energi yang tidak bisa disembunyikan. Dia yang memasak malam itu. Milena selalu bercerita tentang Pavel seperti musim panas, singkat dan meninggalkan bekas. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan tali tipis yang memperlihatkan punggung, sekadar mengingatkanku bahwa aku punya kulit yang hidup. Sepatuku hak rendah berwarna champagne, dipadukan dengan stocking tipis bening dengan garis vertikal halus, fetis kecilku yang tak pernah disadari orang, kecuali oleh orang yang memang harus tahu. Kuikat rambutku dengan sanggul tinggi yang terlihat santai, agar seulas rambut yang berantakan tetap terlihat menggoda. Kalung perak tipis dengan liontin biru dari Malang melengkapi penampilanku, dan parfum mawar yang kuoles di belakang telinga. Stefan memandangku seperti kalender yang salah dibuka. Dia tidak bilang aku cantik, hanya bilang, ayo kita pergi. Rumah di Laweyan itu menjanjikan kehangatan. Kayu dan kaca, oven tradisional, aroma lavender yang tersebar di atas meja, dan udara yang terasa seperti pelukan. Milena memelukku dengan pelukan hangat yang seketika membentangkan karpet merah tak terlihat dari pintu masuk hingga ruang tamu. Pavel keluar dari dapur membawa 2 gelas anggur merah, senyum di wajahnya yang pertama kali tampak dari matanya yang bersinar. Elena, katanya, menyebut namaku seolah sedang mencicipi kata itu. Aku memindahkan tas dari satu tangan ke tangan lain untuk menyembunyikan getaran dingin yang tiba-tiba di punggungku. Kami mulai dengan pertanyaan ringan tentang pekerjaan, perjalanan, dan waktu, topik yang biasa kita gunakan agar tidak membicarakan apa yang sebenarnya tidak kita rasakan. Milena bergerak di sekitar kami seperti musik, menyentuh bahu Stefan, tertawa lebih keras saat Stefan melontarkan lelucon keringnya, dan membungkuk terlalu dekat saat menuangkan anggur. Aku melihat. Aku diam. Pavel duduk di depanku dengan sabar, matanya sesekali menatap, tapi saat dia menatap, pandangannya melekat lama. Bahkan cara dia memotong roti terasa penuh maksud. Kita butuh rumah baru, kata Milena. Persahabatan lama, timpal Stefan dengan nada kering. Dan sesuatu yang belum kita ketahui akan datang, tambah Pavel tanpa menatapku. Aku menyesap anggur itu. Mafrutnya matang dan berani, keberanian yang naik ke wajahku. Pembicaraan berlanjut ke perjalanan, restoran, lalu pasangan. Milena punya teori untuk segala hal dan provokasi untuk setiap teori. Kalian tahu, masalah kebanyakan orang adalah mereka mengandalkan gairah sendiri untuk menemukan jalan pulang, kata Milena sambil menyandarkan dagu di tangan. Stefan tersenyum sinis. Aku merapikan sendok dan garpu, gerakan yang biasa kulakukan untuk merapikan diri saat dunia terasa berantakan. Kamu, Elena, sergap Milena. Bagaimana kamu menjaga jalan itu? Aku hampir menjawab panggang mingguan, tapi keheningan membuatku berhenti. Pavel sedikit mencondongkan badan, cukup untuk membuat sudut meja menjadi rahasia kecil kami. Terkadang seseorang hanya perlu diingatkan bahwa dia masih terlihat, katanya. Kakiku menyentuh kakinya di bawah meja, seolah sengaja, sentuhannya tidak lari, dia tetap di sana. Bukan sentuhan malu-malu, tapi kehadiran. Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku. Aku menarik diri, lalu kembali lagi. Dia menunggu. Saat aku kembali, tidak ada keraguan di matanya. Dunia seolah terhimpit di sela-sela antara kulit gaunku dan garis kaku kaki Pavel. Milena merasakan semuanya. Dia bangkit, membereskan piring, dan bilang ada sesuatu yang spesial di ruang bawah tanah. Stefan, ayo pilih bersama.
katanya. Stefan berdiri tanpa menatapku, seperti pria yang menerima perintah. Kami pun terdiam berdua, Pavel dan aku. Lilin bergetar tertiup angin kecil yang tak terlihat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik." "Tapi jangan terlihat seperti yang kamu rasakan." Dia tersenyum dengan mata, bukan bibir. Tawa seperti itu bisa membuka lebih dari tangan. Terlihat seperti pria yang sudah lama tak disentuh. Namaku diucapkan Pavel dengan penuh arti dari dalam diriku sendiri. Aku bisa berdiri, pergi ke kamar mandi, mencuci muka, meminta Milena obat sakit kepala, mencari jalan keluar. Tapi aku tetap di sana. Tangannya meluncur dari meja ke gelas, dari gelas ke serbet, hampir sampai pergelangan tanganku. Dia berhenti sebelum menyentuh, seperti pertanyaan tanpa suara. "Boleh?" Aku menjawab dengan napas. Kulit bersentuhan kulit, bukan benturan, tapi pengenalan. 2 jari, tepat selama 1 detik. Cukup untuk mengembalikan apa yang telah kulupakan. Aku punya tubuh, dan tubuh punya ingatan. Ketika Milena kembali membawa botol anggur dan Stefan mengikuti, Pavel mundur begitu alami hingga tanganku menggantung di udara, bersalah atas sesuatu yang tak terlihat. Mereka menuangkan anggur, tertawa. Milena, seperti sedang membicarakan pencuci mulut, berkata, "Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi jika pasangan mulai mengganti kebiasaan?" "Lebih banyak perjalanan," jawab Stefan santai, "atau lebih sering ganti tempat tidur dalam 1 malam," katanya sambil tersenyum seperti malam di Velvet. Aku tidak tergugah, aku sudah siap dengan dingin, bukan api. Tawaku terdengar tipis. Pavel tidak ikut tertawa. Stefan, yang selalu menilai segalanya, bilang siapa yang menang. Milena bersandar di bahunya terlalu intim untuk sebuah pembicaraan biasa. Ada sesuatu yang lama patah di dalamku, campuran cemburu dan kelegaan. Kami pindah ke ruang tamu dekat gramofon. Jazz Indonesia dari piringan hitam lama berbisik hangat. Milena meminta Stefan menunjukkan foto-foto lama dari perjalanan ke Lawang Sewu. Mereka duduk terlalu dekat, tertawa dari kenangan di mana aku tidak ada. Pavel menuang anggur lagi. Aku harus bilang tidak, tapi aku tidak. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, bisiknya sambil menatapku beberapa detik. Hal-hal yang dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sampai seseorang mengingatkanmu bahwa hidup bukan hanya soal berhati-hati. Kata berhati-hati terasa seperti baju yang salah ukuran di mulutnya. Aku keluar ke teras untuk bernapas. Malam beraroma anggur dan taman basah. Aku merasakan langkahnya sebelum mendengarnya. Berdiri di pagar kayu dingin, aku butuh batas, sementara di dalam diriku batas-batas itu mulai blur. "Elena," dia memanggil, cukup dekat untuk kulihat detail kecil. Garis rahang, bekas luka kecil di bibir bawah, helai rambut yang tak mau diatur. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun," katanya. "Aku tahu." "Terus apa?" Aku tersenyum miring. Tertawa seperti orang yang hampir jatuh tapi bangkit lagi. Aku tetap di sini. Jarak antara kata dan bibirnya ternyata sangat kecil. Sentuhan pertama cepat, hampir salah, tapi diperbaiki saat itu juga. Sentuhan kedua bukan lagi salah. Montokan pride mendakulan kebetulan, bukan kasar, tapi pasti. Tangannya meluncur ke tubuhku, ke kulit yang selalu berkata jujur. Aku menahan napas, melepasnya, dan aku bukan lagi aku. Aku mundur, 1 langkah, 2. Aku mulai. "Aku tahu," katanya, dan aku berhenti. Dia berhenti. Kebaikan kadang lebih menyakitkan dari dorongan. Aku kembali ke dalam, cuci muka, ikat rambut lagi, pasang topeng Elena yang tahu cara bertahan. Aku duduk, menyesap air, menenangkan tangan yang gemetar. Seperti biasa, setiap kali aku merasa gempa bumi di dalam. Milena memandangku dengan mata sahabat yang tajam. "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik, tapi semuanya berbeda," jawabnya untukku sambil mengedipkan mata. Stefan merenggangkan tubuhnya. "Sudah larut." Pavel merapikan piring, tanya siapa mau kopi. "Tidak," kataku. Jantungku sudah cukup berdebar. Dalam perjalanan pulang ke Solo, Stefan bicara soal proyek, persentase, dan perbaikan jalanan. Aku hanya menatap lampu-lampu yang berkilauan, janji yang tak pernah ditepati. Jari-jariku menyentuh tengkuk, terasa panas lebih dari seharusnya. Di rumah aku meletakkan sepatu di dekat pintu, gaun di kursi.
Aku hanya memakai kaos kaki tipis dan jejak lipstik di bibir. Aku menatap cermin. Tidak ada rasa bersalah, hanya sebuah titik di mana dua garis bertemu dan membentuk sudut baru. Ponsel bergetar di meja samping tempat tidur. Nomor tak dikenal. Sedang tidur? Kota ini bernafas bersamaku. Stefan sudah mendengkur, punggungnya menghadapku. Aku mengetik, tidak, lalu mematikan lampu. Gelap dipenuhi oleh segala sesuatu yang belum terjadi, tapi aku tahu itu akan terjadi besok atau suatu hari nanti. Keheningan malam ini telah belajar bahasa baru, dan aku juga. Berhenti di sini untuk bagian pertama. Pagi itu, aku bangun sebelum matahari menyentuh bukit-bukit di Ungaran. Tubuhku masih hangat oleh sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah hidup di bawah kulitku. Aku membereskan laci-laci, seperti biasa saat mencoba merapikan pikiranku yang berantakan. Stefan lewat di dapur, meletakkan cangkir kopi tepat di tengah meja, presisi sampai garisnya lurus, lalu bilang ada rapat sampai malam. Tak ada tanya atau tatapan, hanya logistik. Siang harinya, Milena mengirim pesan, malam ini lagi di rumah ya, kita punya beberapa botol yang tak boleh ditunda. Stefan melihat notifikasi di layar dan membalas sebelum aku sempat baca, kami datang. Katanya kami butuh pengalih perhatian, tapi aku tak butuh pengalih perhatian. Atau mungkin aku justru sangat membutuhkannya. Aku memilih blus linen warna krim, lengan digulung 3/4. Celana panjang high waist warna pasir, dan di bawahnya, setelan lingerie tipis rendah warna perak grafit, halus seperti malam tanpa bintang. Kalung perak tipis dengan liontin kecil mawar merah, parfum mawar dan kulit jeruk di pergelangan tangan dan belakang telinga. Sepatu loafers kulit hitam, karena aku tahu kadang-kadang keinginan datang menyelinap, seperti kaki yang melangkah pelan-pelan. Rumah Milena di Laweyan bernafas hangat. Dari dapur tercium aroma kapulaga dan cabai merah panggang. Jazz lembut berbisik dari pojok ruangan, jarum piringan hitam bergetar sedikit, membuat musik terasa manusiawi. Milena mencium pipiku dengan suara keras, meninggalkan jejak lipstik merah di wajahku, seperti tanda bahwa aku sudah diserbu oleh dunia barunya. Kamu seperti pendatang baru di Solo, tapi jauh lebih cantik, godanya. Aku tertawa sopan, tapi dalam hati aku tersipu. Pavel keluar dari dapur dengan apron hitam, lengan digulung, bekas luka kecil di pergelangan tangannya yang memberi kesan pria tangguh yang tahu cara memanipulasi api dan panci. Elena, katanya, namamu seperti kunci yang membuka sesuatu di dalam diriku. Kali ini dia duduk di sebelahku dan panas tubuhnya terasa melalui kain, seperti janji yang belum terucap. Di sudut ruangan, Stefan dan Milena sedang membahas foto-foto dari festival kerajinan di Yogyakarta. Mereka duduk terlalu dekat, tawa mereka bergaung seperti lagu lama yang belum selesai. Milena sering membungkuk terlalu dekat ke Stefan. Tangannya menyentuh lututnya dengan santai tapi penuh arti, seperti sinyal rahasia. Aku memperhatikan tanpa suara. Pavel menatap piringku, suaranya lembut tapi penuh makna saat bertanya, "Suka masak?" "Aku coba-coba," jawabku pelan. "Kamu berusaha untuk semua yang benar-benar kamu inginkan," katanya sambil menatap pergelangan kakiku yang tertutup stoking tipis. Stefan tidak menyadari. "Milena, aku suka masak," Pavel menjawab sambil tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Saat dessert datang, pir panggang dengan madu dan kenari cincang, Pavel meletakkan garpunya lalu menggeser tangan dekat tanganku di meja. Dia tidak menyentuhku, hanya sangat dekat. Udara di antara kami jadi tipis seperti bisikan yang terhembus, sebuah permainan batasan di mana tubuh menang dan kata-kata kalah. "Yuk ke teras," ajak Milena. Dia mengangkat botol anggur, Stefan membawa gelas. Kami tinggalkan mereka berdua untuk beberapa saat di lorong sempit yang beraroma kayu dan sabun tradisional. "Pikiranku masih kemarin," Pavel berkata lirih. "Jangan," aku jawab seperti kebiasaan. Dia bersandar ke telingaku. "Parfum ini berbahaya." Leherku merinding. Di teras, Stefan bicara dengan semangat soal angka-angka yang membuatnya hidup, sementara aku merasa tak terlihat. Milena tertawa terlalu dekat dengannya. Pavel berdiri di belakangku, cukup dekat untuk tidak menyentuhku, cukup jauh untuk membuat kehangatan menyelimuti. Tangannya hanya selembar koin dari pinggangku, 1 koin.
Aku merasakan stocking tipisku meregang di betis dan kalung kecilku berdenting lembut setiap kali aku bergeser. Diam di antara kami turun perlahan, merayap ke tulang belakang dan beristirahat di lutut. "Mari menari," kata Milena dan memutar lagu lambat. Dia menarik Stefan ke depan. Dia pura-pura tak mau, mundur 2 detik. Aku tetap duduk dengan gelas di tangan. Pavel mengulurkan telapak tangan. "Terima, aku tidak bisa memimpin." Aku berdiri. Saat tangannya menemukan pinggangku, rendah tapi sopan, tubuhku menghirup udara seperti menyelam ke dalam air. Langkah pertamaku goyah. Lalu dia mengambil irama, dan aku hanya mengikuti. Dahi kami cukup jauh, tapi matanya tidak. Tatapannya membuatku tetap di sana. Hangat di telapak tangannya menerjemahkan bahasa yang kupikir telah hilang. Musik berhenti, tapi kami tidak melepaskan. Milena bertepuk tangan. Stefan tersenyum tanpa melihatku. "Kita bisa sepanjang malam," bisik Pavel. Aku hampir bilang iya, hampir. Di dapur, Milena membuat kopi. Aku berdiri di pintu, melihat bayanganku di jendela, 2 mata yang mulai terasa seperti milikku. Pavel bersandar di meja. "Dia tidak melihatmu, dia suamiku, tapi kamu nyata, sekarang, tanpa topeng." Paradoks yang mengguncangku, kopi mengusir sihir itu, tapi malam berakhir larut. Di mobil, Stefan diam. Tangannya disetir rata dan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Padahal semuanya berbeda. Di rumah, aku melepas loafers dan berdiri telanjang kaki di keramik dingin. Rendah tipis di bawah blusku seperti rahasia kulitku. Aku menyentuh liontin kecil, bel kecil dari puzzle diriku. Ponselku bergetar di meja. "Aku masih merasakan aroma kamu," tulisnya. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap punggung Stefan yang tertidur. Bertahun-tahun aku lindungi punggung itu dari orang suci. Seharusnya nampaknya layak mengsemai sedenggi semuanya yang sudah mati dari dalam diriku. Besok aku tidak akan sama lagi. Pagi itu, kopi yang kuhidangkan terasa hambar, tak seperti biasanya. Stefan duduk di meja makan, menatap secangkir tanpa minum. "Milena akan mengundang kita lagi Sabtu ini. Pavel pasti juga di sana. Dia koki yang selalu jadi pusat perhatian," katanya singkat. Aku hampir menjatuhkan pisau. Suara logam beradu ke lantai bergema seperti alarm dalam hatiku. "Aku nggak yakin bisa," suaraku berbisik, seperti mengakui rahasia yang tak pernah ingin kuungkap. "Kamu pasti bisa. Kamu harus bisa," jawab Stefan tegas, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri juga. Kata-katanya menusukku lebih dalam daripada hinaan apapun. Aku sadar dia tahu, atau setidaknya merasakan, dan kini dia mendorongku ke dalam api untuk melihat apakah aku akan terbakar atau menari di atasnya. Hari Sabtu tiba. Aku memilih gaun wol tipis warna hijau tua, pas di badan tapi tidak berlebihan. Sepatu hak hitam mengkilap, dan di mataku ada campuran takut dan pemberontakan yang tak bisa kusembunyikan. Milena membuka pintu rumahnya, mengenakan gaun merah yang memukau, rambutnya terurai bergelombang bak ombak pantai selatan. "Elena, kamu bersinar malam ini," katanya sambil memelukku terlalu erat. Pavel berdiri di dekat kompor dengan apron hitamnya lagi. Pandangannya seperti bisa menghancurkan atau mencipta sesuatu hanya dengan tatapan. Stefan berdiri terlalu dekat dengan Milena, bahkan terlalu dekat untuk sebuah pertemanan. Mereka tertawa tentang sesuatu yang aku tak dengar, dan Pavel menatapku, hanya berbisik, "Tak ada jalan kembali." Dia benar. Rumah Milena malam itu bersinar seperti panggung teater. Di jendela, bayangan lilin menari. Di dalam tawa dan suara gelas beradu, aroma daging panggang dan rempah-rempah mengisi udara. Suasana hangat, hampir terasa berlebihan, tapi aku merasa seperti es di tengah ruangan. Stefan tampak lebih tenang dari biasanya. Milena mengenakan gaun punggung terbuka, rambutnya bergelombang liar, menggoda. Pavel bergerak di sekitar meja dengan ketepatan seorang seniman yang tahu persis apa yang dia lakukan, juga siapa yang sedang dia perhatikan. Tatapannya bisa memecahkan kaca. "Elena," seru Milena dan memelukku terlalu kuat. "Kami punya anggur baru dari teman di Semarang," katanya. "Kamu pasti suka," tambahnya. "Aku akan lihat nanti," jawabku sambil tersenyum, tapi hatiku bergetar. Stefan duduk di samping Milena, Pavel di depanku. Meja kecil itu membuat lutut kami hampir bersentuhan. Aku merasakan tumit Pavel menyentuh lantai, sebuah sinyal yang tidak kebetulan. Aku menatapnya dan melihat bukan gairah tapi kegelisahan di matanya.
Milena mulai bercerita anekdot, tertawa keras dan menuangkan anggur lagi. "Elena, bagaimana rasanya menikah dengan pria yang sangat terorganisir seperti Stefan?" Tanyanya sambil tangan merayap di lengan Stefan. "Nyaman," jawabku pelan. "Oh, kedengarannya membosankan." Dia tertawa, dan semua ikut tertawa kecuali Pavel. Lalu Pavel berdiri, membawa sepiring roti dan meletakkannya di depanku. Jari-jarinya menyentuh tanganku. Sengaja? Mungkin tidak. Di balik suara tawa, sentuhan itu seperti bisikan di dalam katedral yang sunyi. Stefan mengangkat mata, melihat semuanya, dan tersenyum. "Elena selalu memilih yang terbaik," katanya dingin. "Meski kadang itu salah," tambah Milena sambil menyikut Stefan. "Sudah Stefan," katanya pelan. "Apa?" "Aku cuma bilang dia punya selera," sahut Milena. Pavel membeku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saat itu Stefan mencondongkan badan ke Milena dan berkata sesuatu yang membuatnya tertawa dengan tawa yang terdengar seperti pengkhianatan. Malam itu makan malam berlangsung lama. Gelas-gelas diisi berulang, anggur mengaburkan kata-kata. Milena mengusulkan permainan kebenaran atau kebohongan. Kami semua setuju. "Baiklah," katanya, "setiap orang bilang sesuatu tentang dirinya yang bisa benar atau tidak, yang lain menebak. Aku memilih jadi yang pertama." "No, aku pernah menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah," ucapku. Stefan menatap gelasnya. Tak ada yang berkata apa-apa. Milena tersenyum. "Benar," bisiknya. Keheningan turun. Bahkan anggur pun tampak malu. "Giliranmu, Elena," kata Pavel tanpa menatap. "Baiklah," jawabku. "Aku punya rahasia yang belum pernah kuucapkan dengan suara keras." "Benar," katanya. Milena bertepuk tangan. "Kalau begitu malam ini kita jujur," katanya. "Apa yang lebih baik dari itu?" Nanti ketika para pria keluar untuk merokok cerutu, Milena menarikku ke dapur. "Aku tahu," katanya pelan. "Tahu apa? Jangan pura-pura, sayang. Aku lihat caranya dia memandangmu dan caramu memandangnya, tapi jujur saja aku nggak peduli. Semua orang ambil apa yang mereka butuhkan." Kuseduh mataku padanya. "Lalu apa yang kamu butuhkan?" Dia tersenyum, tapi tatapanmu juga berbeda, seperti bicara di antara dua tegukan anggur. Wanita saling mengenali, kan? Sebelum aku sempat menjawab, Stefan masuk. "Ada apa?" "Semua baik," kata Milena sambil menepuk bahuku. "Kami cuma bicara soal cinta." Saat keluar, Pavel menyerahkan mantel padaku. Jarinya meluncur di leherku, seperti mencari denyut nadi. "Jangan datang lagi," bisiknya. "Kenapa?" "Aku akan menyakitimu." Terlalu terlambat. Di perjalanan pulang, Stefan diam. Di mobil, kaset tua memainkan lagu rakyat Jawa. Hujan mengetuk-ngetuk atap. "Milena wanita yang menarik," katanya setelah beberapa menit. "Ya, Pavel pintar, tapi berbahaya." "Aku nggak kenal dia baik-baik." Aku berbohong. "Kita kenal cukup banyak orang, tak perlu yang baru," katanya, lalu mematikan lampu depan saat kami sampai di rumah. Malam itu kami tidak tidur bersama, dia di ruang kerja. Aku di kamar, menatap jendela di mana hujan melukis lingkaran, ponsel bergetar, pesan dari Pavel. "Janji, jangan datang lagi. Kalau kau sayang aku, hentikan. Kalau kau sayang aku, jangan suruh aku apa-apa," balasku. Pagi berikutnya, aku mendengar suara di bawah. Stefan bicara di telepon. "Aku sudah lihat mereka. Tidak perlu foto. Aku akan urus sendiri." Hatiku mengecil. Aku duduk di tangga, kaki dingin. Dia menutup telepon dan menatapku. "Kapan semuanya mulai?" Aku tak mampu menjawab. "Aku tak butuh jawaban, Elena. Hanya ingin kau tahu, tidak ada keheningan tanpa harga." Dia keluar, menutup pintu dengan suara seperti tembakan. Aku terjebak sendiri. Di cermin ruang tamu, wajahku asing. Air mata tak datang. Hanya bau hujan, anggur, dan ketakutan yang memenuhi ruang. Hari-hari berikutnya, rumah kami menjadi museum keheningan. Hanya suara jam dapur, tik-tak, tik-tak, seperti detak jantung yang menghitung waktu yang tersisa. Stefan bangun pagi, pergi tanpa sarapan, pulang larut. Aku pura-pura menunggu. Semakin lama, kami makin seperti dua kenangan yang terkunci di dalam satu apartemen. Pavel tak mengirim pesan, tak satu kata pun. Hanya keheningan di ponsel yang terasa lebih berat dari rindu.
Kadang aku membuka pesannya bukan untuk membaca, tapi untuk memastikan pesan itu masih ada, bahwa apa yang terjadi bukan mimpi. Pada hari ketiga, bel rumah berdering. Aku membuka pintu. Pavel berdiri basah kuyup tanpa payung. Matanya lelah, tangan gemetar. "Aku tak sanggup lagi," katanya. "Aku harus melihatmu, walau sebentar." "Stefan di rumah," bisikku. "Aku tahu." Saat itu aku mendengar langkah suamiku di tangga. Pavel mundur tapi tidak lari. Stefan berdiri di ambang pintu. Tatapannya dingin, suaranya tenang tapi kejam. Inilah dia, orang yang mengembalikan istriku tapi jantungnya. Pavel diam, hanya mengangguk. "Pergi, jangan pernah kembali. Kalau tidak, aku pastikan kau takkan bisa." Aku melangkah maju. "Stefan, jangan sentuh dia." Dia menatapku. "Aku tak sentuh kamu. Aku hanya ingatkan, setiap keheningan ada harganya." Pavel mundur dan pergi, tanpa kata, tanpa melihat ke belakang. Saat pintu tertutup, Stefan berdiri menghadangku. "Katakan apa itu pantas?" Aku diam. "Baiklah," katanya, "maka aku akan pastikan kau takkan pernah lupa." Malam itu, dia menghilang. Tanpa catatan, tanpa penjelasan. Keesokan harinya aku dengar dari kenalan bahwa dia keluar dari perusahaan, menarik semua uang dan pergi ke luar negeri. Rumah, mobil, bahkan rekening bank atas namanya. Aku hanya tertinggal dengan dapur kosong. Hari-hari pertama, aku tak menangis. Aku bekerja, mengisi toples dengan selai seperti meditasi. Tapi kemudian aku mulai mendengar langkah di malam hari. Langkah yang datang ke kamar dan berhenti di depan pintu. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayanganku sendiri di cermin. Suatu malam, saat hujan memukul atap, aku memutuskan pergi ke Laweyan, rumah tua Milena. Pintu terbuka sedikit. Aku masuk. Gelap, berdebu. Tak ada suara, tak ada tawa. Hanya sarang laba-laba di gelas dan bau lembab. Tiba-tiba terdengar suara. Aku berbalik. Pavel, kurus, dengan bayangan gelap di bawah matanya. "Milena pergi," katanya. Setelah malam itu, dia tak punya keberanian untuk tetap tinggal. "Aku? Kenapa aku di sini?" "Mungkin kamu menunggu aku kembali?" Kami duduk di tangga. Lampu jalan menerangi wajahnya yang lelah tapi sama. "Aku tak bisa kembali ke diriku yang dulu, Elena," bisiknya. "Aku juga tak bisa," jawabku. "Tapi aku tak tahu siapa aku sekarang." Dia tersenyum sedih. "Jadi kita sama-sama hilang, tapi masih hidup." Dia meraih tanganku, tanpa gairah, tanpa api, hanya kehangatan. Kehangatan dua orang yang bertahan. Esoknya aku pergi. Aku tak mencium dia, tak berjanji apa-apa. Aku tahu cinta kadang habis bukan karena sudah habis, tapi karena sudah memberi segalanya. Di Solo, matahari menembus awan. Aku pulang, menatap cermin ruang tamu. Aku melihat diriku sendiri, bukan lagi muda, bukan lagi polos, tapi wanita yang belajar hidup tanpa tepuk tangan. Aku menyentuh permukaan kaca. Dingin, tapi di dalam, wajahku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, pesan tanpa nama muncul di ponsel. "Keheningan tak lagi menyakitkan saat milikmu." Pagi itu aku membuka mata dengan perasaan yang aneh, seperti terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Pesan tanpa nama itu masih membekas di pikiranku. Siapa yang mengirimnya, dan kenapa tiba-tiba keheningan itu berubah menjadi suara? Aku memilih pakaian dengan hati-hati, blus batik tulis warna coklat muda, lengan panjang yang digulung sampai siku, dipadukan dengan rok lilit bermotif parang warna krem. Sepatuku bukan sepatu hak tinggi, tapi sandal selop kulit yang nyaman, karena aku tahu malam ini akan panjang dan penuh kejutan. Pagi-pagi aku sudah berada di warung kopi kecil di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Tempat itu sederhana, dengan meja kayu yang sudah berwarna gelap karena usia, dan aroma kopi tubruk yang pekat memenuhi udara. Aku duduk sendiri, mengamati orang-orang berlalu lalang, berusaha menenangkan hati yang bergejolak. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kamu tidak sendiri." Aku tersenyum kecil tapi ada getaran aneh di dada. Saat aku sedang menyeduh kopi, pintu warung terbuka dan masuklah seorang pria dengan jaket kulit lusuh dan kacamata hitam, meski hari masih cerah. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Elena ya?" Aku mengangguk, sedikit terkejut.
Siapa kau? Dengan suara rendah, dia menjawab, namaku Arif, aku teman lama Pavel. Aku tahu banyak hal yang kau tidak tahu. Aku menyesap kopiku, berusaha tetap tenang. Apa maksudmu? Arif duduk di depanku, meletakkan sebuah amplop coklat tebal di meja. Ini untukmu. Aku membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto Stefan bersama seorang wanita lain, foto-foto Pavel yang tampak sedang berbicara rahasia denganku, dan sebuah surat kecil. Surat itu bertuliskan, apa yang kamu lihat hanyalah permukaan. Kau tahu apa ini? Tanyaku, suara serak. Arif mengangguk. Kebenaran yang tersembunyi di balik senyum dan kebohongan. Stefan bukan orang yang kamu kira. Dan Pavel, dia punya alasan sendiri untuk mendekatimu. Aku merasa seluruh tubuhku seperti membeku. Kenapa kau memberikannya padaku? Karena aku percaya kamu harus tahu, dan karena aku juga punya hutang pada Pavel. Aku menatap Arif dalam diam. Di luar, langit mulai mendung. Angin membawa aroma hujan yang akan segera turun. Ini baru permulaan, Elena, kata Arif pelan. Semua yang kau pikir benar mulai runtuh malam ini. Aku menghela napas panjang, mencoba mencerna semuanya. Di balik semua kebohongan dan rahasia, aku harus memilih langkah berikutnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini, sebuah pesan suara. Suara Pavel. Elena, hati-hati dengan siapa kamu percaya. Ada yang mengintai kita. Aku terdiam. Suara itu penuh ketegangan, seperti seseorang yang hidup di antara bayang-bayang. Aku menatap foto-foto itu sekali lagi, dan sebuah rasa takut yang familiar mulai merayap masuk. Siapa yang benar-benar ada di sisiku? Siapa yang akan mengkhianatiku? Sedin Durini Wari mulai turun yang membasahi jalanan Solo yang sunyi. Aku tahu malam ini semuanya akan berubah. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Solo. Suara rintiknya menari di atas genting rumahku seperti irama yang tak berujung. Aku duduk di depan jendela, mengenakan kebaya hitam sederhana dengan lengan 3/4, dipadukan dengan kain jarik berwarna merah marun yang membungkus pinggangku. Rambutku yang panjang kuikat longgar, beberapa helai jatuh menutupi wajah, menambah kesan misterius di tengah remang lampu ruang tamu. Aku terus memegang amplop foto-foto itu, mataku tak bisa lepas dari tiap gambar. Stefan dengan wanita lain, Pavel yang tampak cemas dalam beberapa foto, dan surat kecil yang membuat hatiku berdebar. Aku tahu, rahasia itu sudah di depan mata, tapi bagaimana cara menghadapinya? Ponselku bergetar lagi. Ada pesan masuk, kali ini dari nomor yang sama dengan pesan tanpa nama itu. Jangan percaya pada siapapun malam ini, mereka semua punya alasan tersembunyi. Aku tersenyum getir, seperti dalam film thriller pikirku. Tapi ini hidupku. Tiba-tiba suara ketukan lembut terdengar di pintu depan. Aku menahan napas, lalu bergegas membuka. Di sana berdiri Milena, dengan mantel hujan merah yang basah dan wajahnya yang serius. Elena, kita harus bicara, katanya tanpa basa-basi. Suaranya bergetar sedikit. Aku mempersilakannya masuk. Milena melepas mantelnya, dan aroma mawar dan rempah yang biasa melekat padanya segera memenuhi ruangan. Kamu sudah melihat foto-foto itu? Tanyanya sambil duduk di sofa. Aku mengangguk, meletakkan amplop di meja. Stefan, dia bukan hanya pria yang kamu pikirkan. Ada banyak hal yang dia sembunyikan. Ucap Milena. Matanya tajam tapi penuh rasa iba. Aku merasa hatiku berdebar lebih kencang. Tapi kenapa dia melakukan semua ini? Kenapa dia tetap bertahan di sampingmu, seolah tak terjadi apa-apa? Milena tersenyum pahit. Karena dia takut kehilangan kendali, dan aku sudah lelah jadi saksi bisu. Aku menatapnya, mencoba menyerap semua kata itu. Tapi Pavel, apa dia benar-benar berbeda? Milena menghela napas. Pavel punya caranya sendiri untuk mencintai dan melindungi. Tapi hati-hati Elena, kadang cinta itu seperti api, hangat tapi bisa membakar. Aku tertawa kecil. Kalau begitu aku sudah siap terbakar. Milena tersenyum, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebungkus rokok. Kita butuh ini malam ini, katanya sambil menyalakan satu batang dan memberikannya padaku. Kami duduk bersama, menghisap asap tipis yang melayang ke udara, membawa kelegaan sementara. Tiba-tiba ponselku bergetar.
Kali ini Stefan mengirim pesan singkat. Aku tahu apa yang kamu lakukan, jangan main-main. Aku melihat ke Milena, dia hanya mengangkat bahu, permainan semakin panas. Di luar, hujan mulai reda, tapi badai dalam hatiku baru saja dimulai. Aku tahu, malam ini bukan sekadar tentang rahasia dan kebohongan, ini tentang pilihan, dan aku belum tahu akan memilih siapa. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun encim warna merah tua yang membalut tubuhku dengan anggun, tanpa terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihat terpaku. Sepatuku berhak tinggi berwarna hitam mengkilap, dan kalung mutiara sederhana melingkar di leherku, memberi sentuhan klasik yang kontras dengan kegelisahan dalam dadaku. Rambutku dibiarkan tergerai, beberapa helai menutupi bahu, menambah aura misteri yang samar-samar. Ponsel bergetar. Pesan dari Pavel. Aku menunggu di kafe dekat benteng Vastenburg. Aku ingin bicara. Penting. Aku menatap layar, napas tertahan. Malam ini aku butuh jawaban. Aku tidak bisa terus terjebak dalam permainan bayangan dan rahasia. Aku keluar rumah, hujan masih tersisa di jalanan, udara malam Solo dingin dan segar, aroma tanah basah menyambutku. Aku berjalan cepat menuju kafe tua yang sudah lama ku kenal, tempat yang penuh kenangan dan rahasia. Saat aku masuk, Pavel sudah duduk di sudut, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, wajahnya serius, tapi mata hitamnya menyimpan kehangatan yang sulit dijelaskan. Dia berdiri saat aku datang, senyum kecil terukir di bibirnya. "Terima kasih sudah datang," katanya lembut. Aku duduk, menatapnya. "Apa yang ingin kau bicarakan, Pavel?" Dia menghela napas. "Aku tahu semuanya sulit, Elena, tapi aku harus jujur. Hubungan kita bukan sekadar kebetulan." Aku mengangguk perlahan, menunggu dia melanjutkan. "Kamu tahu tentang Stefan dan rahasianya, tapi ada hal yang lebih besar. Aku datang bukan untuk menggantikan dia, tapi untuk mengingatkan kamu siapa dirimu sebenarnya." Aku terkejut. "Maksudmu?" "Di balik semua kebohongan dan pengkhianatan, ada kebenaran yang harus kamu temukan sendiri. Aku hanya ingin membantu, bukan menghancurkan." Aku menatapnya, merasakan getaran aneh di dada. Ada kejujuran dalam suaranya yang sulit aku abaikan. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa tidak dari dulu?" tanyaku. "Aku baru bisa datang sekarang karena aku juga berjuang melawan bayang-bayangku sendiri," jawabnya. Kami terdiam sejenak, suara musik jazz lembut mengalun di latar belakang. "Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, Elena. Ini soal pilihanmu. Dan aku ingin kamu memilih dengan hati, bukan dengan rasa takut." Aku menatap keluar jendela, melihat hujan yang mulai reda. Kata-katanya mengalir seperti embun pagi yang membasahi tanah kering di hatiku. "Malam ini aku harus tahu, Pavel, apakah aku bisa percaya padamu?" Dia tersenyum, lengan kecilnya menyentuh tanganku dengan lembut. "Kamu bisa, tapi keputusan ada di tanganmu." Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan itu merayap ke seluruh tubuh. Di balik semua keraguan dan luka, malam ini aku mulai melihat secercah harapan. Namun di sudut ruangan, sebuah bayangan gelap memperhatikan kami dengan mata penuh rahasia. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku, seperti bisikan dari masa lalu. "Apakah semua ini benar-benar yang kau inginkan, Elena?" Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Seminggu setelah pertemuan dengan Pavel di kafe tua itu, hidupku terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, bergoyang oleh angin rahasia dan bisikan yang tak kunjung berhenti. Pagi itu, aku berdiri di teras rumah sederhana di kawasan Kampung Batik Laweyan, mengenakan blus putih tipis yang membalut tubuhku dengan lembut, dan celana panjang hitam yang rapi. Rambutku kukunci rendah dengan pita merah kecil, memberi kesan polos namun penuh misteri. Aku menatap langit pagi yang mendung, pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di meja teras, secangkir kopi hitam mengepul, aromanya mengusik kenangan malam-malam yang berat. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi, pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ada yang mengawasi setiap langkahmu. Hati-hati dengan siapa kau berbicara." Aku terkekeh kecil. "Sepertinya aku sedang jadi tokoh utama dalam drama sinetron ya," gumamku pelan. Namun, ada getaran aneh di hatiku. Aku tahu pesan itu bukan lelucon.
Siang harinya, aku sengaja pergi ke pasar tradisional di sebelah utara Solo, mencoba mencari ketenangan di tengah keramaian. Aku mengenakan dress batik warna coklat dengan motif parang, sepatu sandal datar yang nyaman, dan tas anyaman kecil di tangan. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, aku berusaha menyusun kembali potongan-potongan hidupku yang berantakan. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang tak asing. Arif, pria dengan jaket kulit lusuh dan kacamata hitam itu, berdiri di sudut pasar, matanya tajam mengawasi setiap gerakanku. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Kenapa kau di sini?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tapi sepertinya, kamu terlalu dalam terjerat." Aku mengangguk. "Aku tahu, tapi apa yang bisa kulakukan?" Arif menatapku serius. "Kamu harus berhati-hati. Ada orang yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Mereka akan melakukan apa saja." Aku menghela napas. Aku mulai merasa seperti sedang bermain petak umpet dengan bayanganku sendiri. Arif tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena perjalananmu masih panjang dan penuh jebakan." Malamnya, aku kembali ke rumah, membuka amplop yang diberikan Arif dulu. Di dalamnya ada peta kota Solo dengan beberapa titik merah yang ditandai. "Kamu harus pergi ke tempat-tempat ini, di sana kau akan menemukan jawaban," bisik suara dalam pikiranku. Aku menarik selimut, menatap langit-langit kamar. Kata-kata Pavel dan Milena bergema di kepalaku. Pilih dengan hati, bukan dengan rasa takut. Tapi bagaimana jika hatiku sendiri mulai berbisik kebohongan? Saat aku mematikan lampu, ponselku bergetar lagi. Pesan singkat muncul. "Besok malam, di Taman Balekambang. Jangan datang sendirian." Aku menatap pesan itu lama. Detak jantungku berpacu. Siapa yang mengundangku? Teman atau musuh? Aku tahu, besok malam akan menjadi titik balik, dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti di sana. Malam yang dingin menyelimuti kota Solo saat aku melangkah ke Taman Balekambang. Gaun hitam panjang dengan belahan kecil di sisi, memeluk tubuhku dengan elegan, sementara sepatu hak tinggi berwarna merah marun membuat langkahku terlihat pasti namun sensual. Kalung perak dengan liontin batu ametis berkilauan lembut di bawah cahaya remang lampu taman. Rambutku tergerai bebas, sesekali tertiup angin malam yang membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku melangkah menyusuri jalan setapak berbatu yang diterangi lampu taman yang berkelap-kelip, suasana sunyi dan penuh misteri. Suara daun bergesekan dan desir angin menjadi musik latar yang menegangkan. Jantungku berdebar kencang, bukan hanya karena dingin. Di sudut taman, seorang pria berdiri, Arif. Jaket kulit hitamnya terlihat kontras dengan cahaya temaram. Matanya menyala penuh arti saat dia melihatku mendekat. "Elena, kau datang." Suaranya dalam dan tenang. Aku mengangguk. Aku tidak bisa mengabaikan undangan ini. Dia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari dalam jaketnya. "Ini untukmu. Ada sesuatu yang harus kau tahu sebelum malam ini berakhir." Aku membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya ada surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam. "Percayalah pada nalurimu, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kebenaran terkadang terbungkus dalam bayang-bayang." Arif menatapku dalam-dalam. "Ada orang yang mengawasi kita. Mereka tahu tentang Pavel, tentang Stefan, tentang rahasia yang kau bawa." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan?" Arif tersenyum pahit. "Mereka ingin semuanya tetap tersembunyi, tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Dua sosok muncul perlahan, bayangan mereka memanjang di bawah cahaya lampu. Aku mengenali Stefan dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam, diiringi seorang pria lain yang tak kukenal. Arif segera melangkah maju. "Kita harus pergi sekarang." Aku menatap Stefan, merasa ada ketegangan yang siap meledak. "Tunggu!" Suaraku memecah kesunyian. Stefan berjalan mendekat, matanya menatap tajam. "Elena, kau tahu apa yang kau hadapi. Jangan buat semuanya lebih rumit." Aku menahan napas, mencoba menenangkan detak jantung. Arif menggenggam tanganku erat. "Kita harus keluar dari sini." Namun saat kami berbalik, suara sirene polisi terdengar mendekat. Lampu biru dan merah berkedip di kejauhan, menambah ketegangan malam itu.
Malam yang seharusnya penuh rahasia berubah menjadi medan pertempuran. Aku tahu langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Apakah aku siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang kota Solo? Lampu sirene yang memecah senyap malam membuat aku dan Arif segera bergerak cepat menyingkir ke balik semak-semak di pinggir taman. Gaun hitamku tersangkut di ranting-ranting kecil dan sepatu hak tinggiku hampir terlepas saat aku menyeimbangkan diri. Nafasku memburu, tapi aku tak berani mengalihkan pandangan dari Stefan yang berdiri tegak di bawah lampu taman, wajahnya dingin dan mata tajam penuh amarah. Di sampingnya, pria yang tak kukenal, berjas hitam rapi dengan ekspresi serius, mengeluarkan ponsel dan berbicara cepat. Situasi sudah tidak terkendali, kita harus ambil langkah cepat, katanya. Aku merasakan dingin merayap hingga ke tulang, bukan hanya karena udara malam yang menyelinap, tapi juga karena ketegangan yang melingkupi setiap detik. Arif menarik tanganku perlahan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Ini bukan lagi hanya tentang rahasia pribadi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mengangguk, mencoba tenang, meski jantung seperti hendak meledak. Kami berlari melewati lorong-lorong sempit taman, suara langkah kami bergaung di antara pepohonan. Lampu taman yang redup membuat bayangan kami memanjang dan tampak seperti dua siluet hantu yang melarikan diri dari masa lalu yang menghantui. Saat kami mencapai pagar besi tua, sebuah suara memanggil dari belakang, "Elena!" Aku menoleh dan melihat Stefan berlari mengejar dengan langkah pasti. Wajahnya serius tapi ada kilatan kelembutan yang mengejutkanku. "Kamu harus dengar aku," teriaknya. Aku berhenti, napas terengah-engah, menatapnya lekat. "Kenapa aku harus percaya padamu lagi setelah semuanya?" Stefan mendekat, menatap mataku dalam-dalam, "Karena aku juga terjebak dalam permainan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu." Arif memandang kami dengan waspada. "Waktu kita tidak banyak. Ada orang yang mengincar kita semua." Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah kaki semakin mendekat. Aku bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat, seolah pasukan bayangan yang tak terlihat. "Lari!" perintah Arif. Kami bertiga berlari melewati jalan setapak, melewati jejak-jejak basah, dan suara sirene yang semakin dekat. Dalam pelarian itu, aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Ketegangan, ketakutan, dan keingintahuan bercampur menjadi satu. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang rahasia yang terungkap, tapi tentang siapa aku sebenarnya dan siapa yang bisa aku percaya. Di balik kegelapan, aku melihat sebuah cahaya kecil, sebuah harapan yang mungkin bisa menyelamatkan kami semua, tapi apakah harapan itu cukup untuk mengalahkan bayang-bayang yang mengintai? Pagi menjelang di Solo, cahaya lembut matahari menyusup lewat tirai jendela kamarku. Tubuhku masih terasa lelah, tapi hatiku bergolak seperti gelombang yang tak pernah tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kemeja putih longgar yang melorot sedikit di bahu, memperlihatkan garis leher yang halus dan kulit yang mulai menua. Rambutku yang terurai jatuh dengan acak, menambah kesan rapuh namun penuh misteri. Ponselku bergetar, menampilkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Semua belum selesai, Elena. Kebenaran menunggu di balik pintu yang kau takut buka." Aku menatap pesan itu lama, merasakan dingin yang menusuk tulang. Semua yang terjadi malam kemarin masih membayang. Pelarian, Stefan, Arif, dan bayangan yang selalu mengintai. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Stefan berdiri di ambang, wajahnya lelah tapi matanya penuh tekad. "Kita harus bicara," suaranya serak. Aku mengangguk, mengundangnya masuk. Dia duduk di sampingku, tangan kami bertemu dalam genggaman yang erat tapi penuh makna. "Semua yang kulakukan, semua rahasia yang kusimpan demi kita," katanya lirih. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi aku masih ragu, Stefan. Aku takut kehilangan diriku sendiri dalam semua ini. Dia menatapku penuh pengertian. "Kita akan cari jalan keluar bersama. Aku janji." Saat kami berbicara, ponselku bergetar lagi. Kali ini, sebuah video masuk tanpa pengirim. Di layar terlihat sosok misterius mengenakan topeng, berdiri di depan sebuah pintu kayu tua yang terkunci. Suara dalam video berkata, "Elena, kebenaran ada di sini, beranikan dirimu membuka pintu itu." Aku menatap Stefan dan dia mengangguk pelan. Kita akan menemukan jawaban bersama. Namun di balik jendela,
Bayangan gelap mengintip, tersenyum penuh rahasia. Perjalanan Elena baru saja dimulai. Apa yang tersembunyi di balik pintu itu? Siapa sebenarnya sosok di balik topeng? Dan apakah cinta bisa bertahan di tengah badai kebohongan dan rahasia? Jawaban akan datang, tapi hanya bagi mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan.